Hukum karma adalah hukum sebab akibat, hukum aksi reaksi, atau hukum tabur tuai. Hukum ini berlaku untuk alam semesta, binatang, tumbuh-tumbuhan, dan juga manusia. Orang yang berbuat baik tentu ada balasannya. Begitupun sebaliknya. Tidak ada satu hal pun yang kita lakukan yang tidak ada timbal baliknya. Tindakan, perilaku, dan sikap di masa lalu adalah penentu nasib kita saat ini. Yang menyakiti pasti pernah disakiti. Yang meninggalkan pasti pernah ditinggalkan. Orang-orang sering menyebut hal ini sebagai karma. Berikut ini merupakan kisah-kisah nyata yang bisa membuktikan bahwa hukum karma itu memang ada. Kisah ini mungkin menguatkan bahwa karma itu memang ada. Sebuah catatan kelam yang pernah dialami Tiongkok medio 1958. Mao Zedong, pemimpin Republik Rakyat Tiongkok waktu itu, mengeluarkan dekret bahwa semua burung pipit di negeri tersebut harus dibunuh. Mao meyakini burung ini terlalu banyak memakan biji-bijian, terutama bulir padi, yang menurutnya sangat masuk akal untuk dimusnahkan. Masyarakatnya pun dimobilisasi untuk memusnahkan jutaan burung pipit ini. Salah satu caranya dengan memukul drum dan gendang sekeras-kerasnya. Tujuannya menakuti sang burung untuk tidak hinggap dan memaksanya terbang kembali hingga mati kelelahan. Sarang-sarangnya juga dihancurkan dan orang-orang dilatih untuk menembak saat terbang. Kampanye besar-besaran ini menyebabkan burung pipit hampir punah saat itu. Namun, apa yang terjadi kemudian justru malah sebaliknya. Pemusnahan burung pipit mengakibatkan meningkatnya jumlah populasi belalang, ulat, dan masih banyak serangga-serangga hama lainnya. Banyak tanaman warga yang rusak dan kerugian yang diderita warga ribuan kali lipat lebih parah ketimbang saat kampanye pemusnahan burung pipit belum dideklarasikan. Tak ayal, 78 juta rakyat Cina tewas kelaparan. Bahkan beberapa rumor mengatakan kala itu praktik kanibalisme lazim terjadi. Apakah ini hanya kebetulan? Hanya Tuhan yang tahu. Kisah yang terjadi ini sangatlah unik, di mana suatu hari Hugh Fleming, seorang petani Skotlandia yang miskin, tengah asik bekerja di sawah. Mendengar suara teriakan seseorang yang meminta tolong, tanpa ragu ia pun segera pergi ke sumber suara dan mendapati seorang bocah tengah terperosok di lumpur hisap. Dengan bantuan sebilah tongkat, Hugh Fleming mencoba untuk menolong bocah tersebut dan berhasil menyelamatkan nyawa bocah tersebut. Beberapa hari kemudian, semenjak saat itu, datang seseorang dari keluarga bangsawan ke rumah Hugh Fleming dengan membawa aneka ragam perhiasan, makanan sebagai hadiah. Karena ternyata anak yang ia selamatkan beberapa hari tersebut adalah anak seorang bangsawan. Akan tetapi dengan rendah hati, Hugh Fleming menolak tawaran tersebut dengan halus lantaran ia mengaku menolong bocah tersebut dengan ikhlas. Bangsawan tersebut pun bersikeras untuk menolong Hugh Fleming yang baik hati tersebut dengan cara menolong anaknya yang kebetulan tengah putus sekolah. Pak tua Fleming pun akhirnya menyetujui. Beberapa tahun berlalu, anak dari Hugh Fleming berhasil lulus dari St. Mary Hospital Medical School di London. Nama anak petani ini adalah Alexander Fleming, yang tak lain adalah penemu penisilin, yaitu jenis antibiotik yang dihasilkan oleh jamur Penicillium notatum. Zat temuannya ini dapat digunakan untuk membunuh banyak jenis bakteri berbahaya bagi tubuh manusia. Setahun kemudian, putra si bangsawan sakit keras terkena pneumonia. Untung, nyawanya tertolong berkat penisilin. Siapakah bangsawan tersebut? Tak lain, ia adalah Lord Randolph Churchill dan putranya. Siapa lagi kalau bukan Winston Churchill? Bayangkan, bila Winston Churchill saat itu tak tertolong oleh Fleming, maka tak ada Perdana Menteri Inggris yang berperan besar pada kemenangan sekutu terhadap Jerman di Perang Dunia Kedua. Apa yang kau tabur itulah yang akan kau tuai. Mungkin ungkapan ini cocok disematkan kepada Clara Smith. Bagaimana tidak? Dilansir dalam harian CNN, Clara tanpa disengaja di depan rumahnya di Bilangan, Ohio, Amerika,
Ia mendapati seorang kakek tua renta yang oleh warga sekitar mengira ia adalah seorang pengemis. Kakek tua itu kedapatan bingung tengah mencari sesuatu. Clara pun mencoba untuk mendekati dan menemukan fakta pahit bahwa kakek tua yang dikira pengemis itu tengah sibuk mencari dompet miliknya yang jatuh, sehingga ia tidak bisa pulang. Mendengar kisah tersebut, Clara Smith tanpa pikir panjang memberikan kakek tua tersebut sejumlah uang untuk kepulangan sang kakek. Menurut keterangan dari Clara, ia mengatakan kakek tua tersebut menangis haru dan mendoakan hal baik terjadi kepada Clara. Dan apa yang terjadi beberapa hari kemudian amatlah mengejutkan. Tak disangka, sepupu Clara mengalami kejadian buruk yang sama dan tentunya ada orang lain yang memberikan pertolongan dengan cara yang sama dan jumlah yang sama. Apakah ini kebetulan atau ini adalah karma? Bagaimana menurut Anda? Psikologi Prancis bernama Brian Weiss punya cara unik menyembuhkan masalah pasiennya. Metode Brian bernama regresi kehidupan lalu atau past life regression. Ia selalu membawa pasiennya untuk menjelajahi pengalaman yang telah lama terjadi. Satu hal yang mengejutkan, ternyata masalah pasien Brian selalu berkaitan dengan masa lalu. Brian lalu menuliskannya dalam sebuah buku berjudul One Soul, Many Bodies. Dalam buku tersebut dijelaskan, pada saat terapi past life regression-nya, teknik penyembuhan yang digunakan Brian Weiss melibatkan klien untuk kembali mengalami kehidupan masa lalunya, saat masih kecil, saat di kandungan, dan terutama saat ia hidup di berbagai kehidupan yang berbeda dengan hidupnya kini, bisa ratusan, bahkan ribuan tahun lampau. Karma bisa menghampiri kita dimanapun dan kapanpun. Karma bukanlah sebuah keyakinan, melainkan satu hal yang selalu berkaitan dengan hidup manusia. Karma bisa menghampiri kita dimanapun dan kapanpun. Karma bukanlah sebuah keyakinan, melainkan satu hal yang selalu berkaitan dengan hidup manusia. Karma adalah sesuatu yang tidak terlihat, namun terasa dan merupakan hukum yang berdasar kepada sebab dan akibat. Apa yang kamu tanam, itulah yang akan kamu tuai. Jika kita menanam kebaikan, maka kebaikanlah yang akan kita dapatkan. Begitupun sebaliknya. Jika kita menanam keburukan, maka keburukanlah yang akan kita dapatkan. Semoga bermanfaat.